Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gusto di channel TG Flix. Buat yang belum tahu, ini adalah second channel dari Teguh Gusto yang menceritakan alur TV series atau film-film berseri. Saya sangat mengerti, mungkin ini terlambat untuk menepati janji beberapa bulan yang lalu melanjutkan alur cerita TV series The 100. Namun orang-orang bijak sering berkata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Series The 100 sendiri menceritakan tentang kehidupan manusia pasca bencana kiamat yang disebabkan oleh radiasi, yang mana memaksa mereka tinggal di sebuah stasiun antariksa. Buat yang belum menonton season sebelumnya, bisa cek link di pojok kanan atas ataupun di deskripsi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Bagian satu ini dimulai dengan menampilkan Clark yang kembali terbangun dalam sebuah ruangan karantina yang berada di Mount Wither. Gadis itu masih merasa bingung dengan apa yang terjadi, tapi yang pasti dia sangat mengkhawatirkan teman-temannya. Clark secara brutal meloloskan diri dengan menjadikan seorang petugas wanita sebagai sandera agar bisa dipertemukan dengan para remaja yang sebelumnya dikurung di ruangan lain. Alangkah terkejutnya gadis itu ketika melihat orang-orang yang sedang berkumpul di sebuah ruangan sambil menikmati hidangan yang mewah. Karena telah melakukan hal yang membahayakan penduduk bunker, Clark diikat dan dikurung dalam sebuah ruangan perawatan. Tak lama kemudian, beberapa orang datang mengunjungi Clark. Salah satu dari mereka adalah seorang presiden bernama Dante. Dia meminta Maya, wanita yang sebelumnya ditawan oleh Clark, untuk menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Ternyata, Clark akan segera dibebaskan dari karantina, dan jika dia bisa bersabar 10 menit, mungkin akan segera dipertemukan dengan teman-temannya. Dan Maya tidak perlu menjalani perawatan akibat terpapar radiasi. Dante menjelaskan bahwa tidak ada yang ditangkap. Clark dan 47 orang lainnya telah diselamatkan dari dunia luar. Hanya itu yang mereka temukan selain mayat-mayat yang terbakar. Para petugas juga telah melakukan pencarian di lokasi pendaratan Bahtera, tapi tidak menemukan siapapun. Beberapa waktu kemudian, Presiden Dante menjelaskan tentang bunker Mount Wither yang bisa menghasilkan makanan dan minuman sendiri. Orang-orang yang hidup di dalam bunker tidak cukup kuat bertahan di permukaan karena radiasi yang mematikan. Dia juga menjelaskan tentang orang-orang liar yang disebut dengan grounders bisa bertahan hidup karena telah melewati seleksi alam. Begitu pula dengan manusia-manusia yang berada di Bahtera, stasiun antariksa. Dante meminta hak sepatu yang sejak tadi digenggam Clark. Perjuanganmu dalam bertahan hidup telah usai. Kini kau hanya perlu menikmati hasilnya. Akhirnya Clark dipertemukan kembali dengan teman-temannya termasuk Jasper dan Monty. Namun sangat disayangkan, tidak ada yang mengetahui keberadaan Bellamy, Finn, Raven, Octavia, dan para remaja lainnya. Kecurigaan Clark pun semakin menjadi. Dia merasa heran dengan Jasper dan Monty yang bisa menikmati makanan, padahal teman-teman mereka masih berada di luar sana dan tidak diketahui bagaimana nasibnya. Akhirnya, karena tidak ada satupun yang mau ikut dengan Clark untuk melarikan diri, gadis itu nekat mencuri keycard milik Maya dan langsung berlari ke pintu keluar. Namun sangat disayangkan, membuka pintu tersebut sama dengan membunuh seluruh penghuni bunker. Dan karena Jasper terus memohon, akhirnya Clark mengurungkan niatnya. Clark dibawa ke ruangan Presiden Dante. Pria itu adalah salah satu dari orang-orang yang pertama kali menginjakkan kaki setelah kiamat. 56 tahun yang lalu, kala itu dia berumur 7 tahun. Ayah Dante yang menjabat sebagai presiden percaya bahwa bumi bisa kembali ditinggali. Maka dia membuka pintu bunker dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu, 54 orang tewas termasuk ibu dan saudari Dante. Beberapa waktu yang lalu, para petugas telah kembali dikirimkan untuk melakukan patroli dan masih belum menemukan siapa-siapa baik di area camp ataupun lokasi pendaratan. Dan demi kebaikan, Clark tetap tidak diizinkan keluar karena tidak hanya radiasi yang menjadi ancaman di luar sana. Di tempat lain, Bellamy yang terpisah dengan Finn bertemu dengan 2 remaja yang juga selamat dari ledakan. Tak jauh dari sana mereka melihat Finn bersama seorang pemuda sedang diseret oleh Tristan. Karena menghambat laju mereka, pemuda yang diseret bersama Finn langsung dibunuh. No! Bellamy dan 2 remaja pun telah bersiap, walaupun pada awalnya hanya Bellamy sendiri yang maju, tapi tak lama kemudian 2 remaja itu pun memberanikan diri untuk menyerang Tristan. Tiba-tiba saja sebuah tembakan tepat mengenai kepala Tristan. Ternyata tembakan itu berasal dari Marcus. Pria itu datang bersama Abby dan Sinclair, serta beberapa pasukan bersenjata. Marcus membagi timnya menjadi 2. Sinclair diminta untuk mencari lokasi Station Alpha yang terpisah ketika proses pendaratan, sedangkan dirinya dan Abby akan memeriksa camp untuk menyelamatkan para remaja yang masih bertahan.
Sementara itu, pasca ledakan di camp, seorang pria Grounder dibunuh oleh Raven. Sayangnya gadis itu tidak bisa membunuh John, yang setelah itu muncul karena lagi-lagi dia diselamatkan oleh keberuntungannya. Jika bisa, aku juga ingin membunuh diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian, akhirnya tim Marcus dan Abby tiba di camp. Namun sangat disayangkan, Clark tidak berada di sana, sehingga Abby meninggalkan sebuah pesan, yaitu koordinat lokasi Station Alpha. Alangkah terkejutnya Bellamy ketika mengetahui John masih hidup. Dia langsung menerjang dan menghajar John habis-habisan karena telah tega membunuh teman-temannya sendiri. Namun Marcus tidak bisa tinggal diam. Dia segera memerintahkan anak buahnya mengamankan Bellamy karena hukum akan kembali diberlakukan dan kepemimpinan Bellamy telah berakhir. You are not in control here anymore. Finn sedang mengatur rencana untuk melepaskan Bellamy dan melarikan diri karena harus segera menemukan Clark serta remaja-remaja lain yang hilang. Namun pemuda itu harus sedikit lebih bersabar karena tidak bisa begitu saja meninggalkan Raven dalam keadaan sekarat. Ketika menjelang berakhirnya perang remaja melawan Grounder, Bellamy mengizinkan Lincoln membawa Octavia yang terluka ke tempat yang lebih aman. Gadis itu diajarkan gaya bahasa Grounder yang mirip dengan aksen Eropa abad pertengahan demi mendapat tempat perlindungan. Sangat disayangkan, ternyata yang menancap di kaki Octavia adalah panah beracun. Karena persediaan obatnya telah diberikan kepada Finn untuk mengobati Raven, akhirnya mau tidak mau Lincoln harus segera mencari bahan-bahan untuk meraciknya. Namun pada akhirnya bahan-bahan itu tidak berhasil ditemukan dan Lincoln terpaksa membawa Octavia ke desanya. Akhirnya tim Marcus berhasil tiba di Alpha Station. Sama halnya dengan remaja ketika pertama kali tiba di bumi, mereka menjadikan station tersebut sebagai camp yang dinamakan Jaha Camp, sesuai dengan nama kanselir yang telah berkorban demi mengirimkan para penduduk langit kembali ke bumi. Di Space Station, ternyata Kanselir Thelonious Jaha masih bertahan hidup. Namun saat ini kondisinya sudah benar-benar berada di ujung tanduk. Oksigen mulai menipis dan sistem komunikasi sudah tidak berfungsi. Thelonious hanya bisa mengirimkan pesan kepada dua rekannya, yaitu Marcus dan Abby, untuk selalu menjaga rakyatnya. Sangat mengejutkan, pria itu menemukan seorang bayi mungil di sebuah ruangan. Thelonious tidak tega jika bayi itu harus mati bersama dirinya. Sebuah rudal yang tersisa yang dulunya digunakan sebagai alat penghancur kini akan digunakan untuk mengirim mereka pulang ke bumi. Namun pastinya tidak akan semudah itu karena Thelonious harus menyeberang dari luar stasiun untuk menggapai benda itu. Kembali ke Clark, gadis itu akhirnya menyerah dan memutuskan membaur bersama para penghuni lain menikmati hidangan makan malam yang lezat. Tidak hanya itu, Clark juga mendapatkan sebuah kejutan kecil dari presiden dengan harapan bisa mengurangi kesedihan akan kehilangan teman-temannya. Hari itu mereka kedatangan anggota baru yang merupakan salah satu dari remaja bernama Nathan Miller. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara alarm yang memanggil seluruh bertugas untuk bersiaga. Ternyata pasukan patroli telah kembali dan beberapa dari mereka ada yang terluka, bahkan ada yang tewas. Menurut keterangan Dr. Singh, dari hasil autopsi ditemukan sebuah anak panah pada tubuh korban, yang berarti bisa dipastikan mereka diserang oleh Grounders. Semua penjelasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Dr. Singh sangat masuk akal. Tapi entah kenapa, Clark tidak bisa percaya begitu saja. Dan selain itu, dia masih tak habis pikir kenapa teman-temannya seperti Jasper dan Monty bisa begitu tenang dan percaya dengan penduduk bunker, bahkan tidak memikirkan nasib teman-temannya yang masih berada di luar sana. Di Alpha Station, Raven langsung dirawat oleh Abby dan Jackson. Abby membutuhkan persetujuan dari Raven karena gadis itu harus dioperasi yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Mungkin jika masih berada di Bahtera, dia tidak terlalu membutuhkan kaki. Tapi kini, dia sedang berada di bumi, di mana kaki juga merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia memberanikan diri mengambil risiko untuk dioperasi dengan alat seadanya, bahkan tanpa obat bius. Teriakan Raven menahan rasa sakit terdengar ke seluruh camp, membuat semua berduka atas apa yang dialaminya. John yang dikurung bersama dengan Bellamy hanya diam dan tertunduk seolah menyesali perbuatannya. Namun, baik atau buruk yang dilakukan John hanyalah demi bertahan hidup. Tak lama kemudian, Marcus dan pasukannya mendengar teriakan lain dari dalam hutan. Mereka pun langsung mendatangi arah suara itu, dan ternyata 3 orang pasukan keamanan telah menjadi korban keganasan Grounders. Salah satu dari mereka bernama Campbell ternyata masih hidup. Oleh karena itu, Marcus langsung memerintahkan untuk membawa pria itu ke camp.
Markus menjelaskan apa yang mereka temukan kepada Abby. Itu membuatnya terpaksa menunda pencarian para remaja sampai keadaan di camp benar-benar aman. Operasi Raven telah selesai dan sangat disayangkan menurut Abby. Untuk sementara waktu dia akan pincang karena kaki kirinya lumpuh. Saat ini Raven memang sangat membutuhkan Finn, namun nasib teman-teman mereka jauh lebih penting. Oleh karena itu, Raven meminta Finn pergi bersama Bellamy untuk mencari mereka. Octavian ditinggalkan Lincoln dalam keadaan pingsan, tiba-tiba terbangun bersama seorang pria grounder yang membawa secangkir penawar racun. Pria itu bernama Naiko, dan dia adalah teman Lincoln. Dia menyelamatkan Octavia karena itu merupakan permintaan terakhir Lincoln. Kini Lincoln sedang dihukum atas perbuatannya yang telah membahayakan Clan. Mendengar sang kekasih dalam bahaya, Octavia pun mengamuk. Dia memukul kepala Naiko dengan sebuah batu dan memaksa untuk dipertemukan dengan ketua Clan. Setelah mengetahui bahwa Naiko adalah satu-satunya tabib di Clan, Octavia semakin menggila. Dia langsung mengancam akan membunuh Naiko jika Indra, sang ketua Clan, tidak menyerahkan Lincoln kepadanya. Sang kanselir akhirnya telah menyiapkan semua perlengkapannya. Bersama bayi mungil dalam pelukan, Thelonious meluncur keluar dengan dorongan oksigen. Pria itu nyaris mati karena helm astronot yang digunakannya retak bahkan pecah ketika hampir mencapai rudal. Sesampainya di ruang kendali, pria itu sama sekali tidak menemukan bayinya. Ternyata bayi itu hanyalah perwujudan dari imajinasinya karena dilanda rasa sepi dan rindu yang begitu dalam terhadap Wells, putranya. Tak lama kemudian, bayangan Wells muncul menggantikan si bayi, menyemangati Thelonious sehingga dia kembali bangkit, melucuti bahan peledak, dan meluncur ke bumi. Saat malam hari, Finn memulai aksinya. Dia membebaskan Bellamy dan juga John Murphy untuk mengantar mereka ke markas Grounder. Ternyata misi itu didukung penuh oleh Abby dan seorang petugas keamanan yang merupakan ayah Miller. Mereka berdua merasa kecewa dengan keputusan Markus yang menunda misi pencarian para remaja. Kembali ke Octavia, ternyata Indra benar-benar datang malam itu, mengantar Lincoln demi menukarkannya dengan Naiko. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba mereka diserang oleh Reapers. Octavia dan Indra dibuat pingsan, sedangkan Naiko dan juga Lincoln diculik. Mungkin apa yang dikatakan Jasper benar. Mungkin Clark menjadi paranoid akibat terlalu lama hidup dalam ketegangan. Dan mungkin satu-satunya yang menjadi ancaman bagi penduduk bunker atau Mountain Man adalah Clark yang terus berusaha membuka pintu keluar. Tapi seketika pikiran itu sirna saat melihat seseorang, pasukan patroli bernama Langston yang sebelumnya mengalami luka cukup parah bisa membaik dalam waktu singkat. Bahkan dia berkata hanya butuh satu pengobatan lagi untuk benar-benar pulih. Karena sepertinya Jasper dan Monty sudah tidak bisa diharapkan lagi, akhirnya Clark beraksi sendiri. Dia sengaja melukai tangannya agar bisa dimasukkan ke ruang perawatan. Sebelumnya Clark telah dijelaskan tentang alat yang menempel pada tubuh penduduk bunker yang mana berfungsi untuk mendekontaminasi radiasi. Clark pun mencoba memeriksa selang yang terhubung dengan alat itu hingga membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Alangkah terkejutnya Clark, ternyata ruangan tersebut dipenuhi oleh Grounders yang dikurung layaknya hewan. Bahkan di salah satu kandang, Clark menemukan Anya yang merupakan salah satu pemimpin Grounders. Clark hampir saja tertangkap andai saja salah satu Grounder tidak mengecoh Dr. Singh. Clark dan Anya pun segera melarikan diri dari tempat itu. Meskipun sang pemimpin Grounder pada awalnya menolak, tiba-tiba saja terdengar suara segerombolan orang yang sedang menuju ke arah mereka, yang ternyata itu adalah Reapers. Akhirnya Clark dan Anya berpura-pura mati dan berbaur dengan mayat-mayat lain. Monty mulai mengkhawatirkan Clark yang menghilang. Ini sangat berlawanan dengan Jasper yang tengah dimabuk asmara. Padahal dulu ketika Jasper diculik oleh Grounders, Clark lah yang terus berjuang memaksa Bellamy dan Finn untuk mencarinya. Keesokan paginya, Markus telah menduga bahwa Abby yang menjadi dalang di balik kaburnya Bellamy dan John, serta remaja-remaja lain kecuali Raven. Ini merupakan sebuah pelanggaran berat, apalagi Abby juga memberikan senjata kepada mereka yang mana itu sangat dilarang. Major Byrne yang diperintahkan untuk mengawasi Abby melakukan protes secara halus demi kebaikan penduduk langit yang akan memulai kembali kehidupan baru. Hukum tetap harus ditegakkan, walaupun orang itu adalah seorang mantan anggota dewan yang sangat dihormati. Jika tidak, maka pasti akan terjadi kekacauan. Tak lama kemudian, pasukan keamanan yang melakukan patroli telah kembali bersama seorang Grounder yang berhasil mereka tangkap. Itu menyebabkan terjadinya kericuhan sampai-sampai ada salah seorang penduduk langit yang tertembak.
Di dalam hutan, tim remaja yang dipimpin oleh Finn berhasil menemukan beberapa Grounders yang membawa barang-barang dari camp remaja. Salah satu dari Grounders itu menggantungkan jam tangan milik Clark di lehernya. Finn sangat yakin karena jam tangan tersebut dulunya adalah milik ayah Clark dan pastinya gadis itu tidak mungkin menyerahkannya begitu saja. Bellamy pun mengatur siasat dengan John Murphy sebagai umpannya. Di waktu yang bersamaan, hal serupa juga terjadi pada Octavia. Awalnya gadis itu hendak dibunuh oleh Indra ketika mengajukan diri untuk bergabung demi menyelamatkan Lincoln, tapi karena melihat kegigihan dan semangatnya, wanita itu memutuskan untuk menjadikan Octavia sebagai umpan. Rencana itu benar-benar berhasil. Octavia bertarung dengan ganas layaknya seorang Grounder. Bahkan dia menyelamatkan Indra yang hampir saja dibunuh oleh Reapers. Namun, sangat disayangkan, mereka hanya menemukan Naiko dan beberapa Grounders anggota klan Indra. Finn dan Bellamy juga berhasil menangkap Grounders yang membawa jam tangan Clark. Pria itu dibawa ke bunker rahasia Finn dan diinterogasi. Di sini Finn benar-benar menjadi seperti orang kesetanan. Dengan brutal dia menghajar si pria Grounder sampai-sampai Bellamy yang mencoba menahannya hendak ditembak. Akhirnya si Grounder pun mengaku bahwa teman-teman mereka dibawa ke markas di area timur dan jika dibiarkan hidup maka dia berjanji akan menggambarkan peta lokasinya. Melihat wajah sahabatnya yang murung membuat Jasper menjadi cemas karena sampai saat ini mereka masih belum mengetahui keberadaan Clark. Pemuda itu pun mencoba memanfaatkan kedekatannya dengan Maya. Sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan gadis itu karena saat ini Clark berada di ruang perawatan psikologis akibat mengalami gangguan jiwa. Ketika berhasil melarikan diri, Clark menjelaskan kepada Anya bahwa warga bunker atau Mountain Men menangkap para Grounders untuk menggunakan darahnya sebagai penyembuh. Tiba-tiba saja Anya menghilang karena menolak ikut bersama Clark dan lagi-lagi para Reapers muncul untuk menyantap Clark. Beruntung di saat-saat terakhir para tentara bunker muncul, namun itu tidak jauh lebih baik karena Clark telah mengetahui rahasia bunker dan mungkin saja kali ini nasibnya akan sama dengan Grounders. Kembali ke camp, setelah gagal menyelamatkan salah satu penduduk yang menjadi korban kericuhan atas perintah Marcus, Abby dibawa oleh Major Byrne untuk dihukum di hadapan para penduduk. Atas tindakannya yang membantu tahanan dan mempersenjatainya, Abby mendapat hukuman, yaitu sengatan listrik sebanyak 10 kali. Beberapa waktu kemudian, Marcus dan Major Byrne menginterogasi Grounder yang ditangkap oleh pasukan patroli. Sayangnya tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut pria itu sehingga membuat Byrne marah dan mengarahkan pistolnya ke kepala si Grounder. Tentu Marcus tidak bisa membiarkannya. Byrne diperintahkan untuk menyarungkan kembali pistolnya dan menenangkan diri di luar. Marcus menyadari bahwa ini semua tidak benar. Grounders menyandera para remaja, sementara kini penduduk langit menangkap Grounders dan menyiksanya. Pasti ada cara yang lebih baik dan manusiawi untuk menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya Marcus menemui Abby dan meminta maaf karena dia harus menghukumnya demi menegakkan keadilan. Namun Abby sama sekali tidak keberatan dengan keputusan tersebut karena walaupun disengat listrik ratusan kali, Abby tetap akan melakukan apapun demi menyelamatkan para remaja termasuk putrinya Clark. Marcus sangat mengerti dan untuk itulah dia datang menemui Abby. Marcus akan memimpin sebuah misi membawa para remaja kembali sekaligus melakukan perundingan damai dengan pemimpin Grounders. Walaupun tujuannya adalah perdamaian, tapi bahaya bisa terjadi kapan saja. Bisa jadi si Grounder akan menjebak Marcus dan membunuhnya. Oleh karena itu, Marcus menyerahkan jabatan kanselir kepada Abby. Kembali ke Mount Wither, tiba-tiba saja Anya muncul, menghajar para petugas sekaligus membebaskan Clark dan melarikan diri. Namun sesampainya di tepi sungai, tiba-tiba saja Anya menghantam kepala Clark dengan batu hingga pingsan. Clark telah menewaskan 300 pejuang Grounders. Oleh karena itu, dia akan dibawa sebagai tawanan untuk diserahkan kepada atasan Anya. Di bunker rahasia terjadi perdebatan antara Bellamy dan John Murphy tentang membunuh atau membiarkan hidup tawanan mereka. Tiba-tiba saja, Finn langsung menembak si Grounders tepat di kepalanya. This would be an execution. Itu benar-benar membuat Bellamy terkejut. Dia tidak menyangka Finn yang dulunya seorang pemuda yang baik tega melakukan hal sekeji itu. Walaupun tidak menemukan Lincoln, tapi Octavia telah berjasa dalam misi penyelamatan anggota klan Indra dan sebagai penghormatan, Indra membiarkannya hidup. Namun itu sama sekali tidak membuat Octavia merasa tenang karena mungkin dia harus memburu kelompok Reapers yang lain demi menemukan kekasihnya.
Di sebuah tempat rahasia di Mount Wither, beberapa Reapers diberikan suntikan cairan kimia sebagai imbalan karena telah membawa tawanan yang terdiri dari para Grounders. Dr. Singh menyebutkan 5 di antara Grounders akan dijadikan panen, dan 1 orang sisanya, yaitu Lincoln, akan dimasukkan ke dalam program yang disebut dengan Cerberus. Penasaran dengan kelanjutannya? Nantikan season 2 part 2 hanya di channel TG Flix ya. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Penduduk bunker adalah keturunan orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri ketika bencana kiamat terjadi. Tubuh mereka sama sekali tidak mengalami evolusi. Akibatnya mereka tidak akan bertahan lebih dari 5 menit di permukaan. Beda halnya dengan para Grounders dan para penduduk langit yang telah mengalami evolusi, telah berhasil melewati seleksi alam. Bahkan yang paling kuat di antara jenis manusia ini adalah para manusia langit, karena tubuh mereka telah dilatih untuk menahan radiasi luar angkasa dan radiasi matahari dalam tingkatan yang rendah. John pernah mengalami masa lalu yang kelam, dan itu membuatnya menjadi sejahat sekarang. Pemuda itu menceritakan kisah kelamnya kepada Raven. Ketika kecil, John pernah terserang flu, itu memaksa sang ayah mencuri obat hingga akhirnya tertangkap dan dibuang ke ruang hampa. Sejak saat itu, ibu John menjadi pemabuk berat hingga di akhir hayatnya, dia masih terus menyalahkan John atas semua penderitaan yang dialaminya. Bahkan John dituduh membunuh ayahnya sendiri. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!